Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menggelar rapid test massal kepada 752 petugas KPPS. Ya, rapid test massal ini merupakan syarat mutlak bagi anggota KPPS sebagai langkah preventif penularan COVID-19 dalam tahapan pilkada. Persiapan jelang Pilkada Sumbar 2020 kian gencar dilakukan di Kabupaten Damasraya. Minggu pagi sebanyak 752 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dan Linmas di Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Damasraya menjalani rapid test di Gedung Pertemuan Kecamatan Koto Baru. Rapid test massal ini merupakan syarat mutlak bagi anggota KPPS dan Linmas sebagai langkah preventif dalam menghadapi penularan COVID-19. Ya, jumlah yang ikut tes pada hari ini sebanyak 752 orang dari 4 nagari dan 80 TPS di Kecamatan Kota Baru. Harapan kedepannya supaya petugas yang ada di TPS itu tidak terindikasi COVID-19. Hasil rapid test dapat diketahui dalam 2 hari ke depan setelah melalui rapat pleno bersama KPU Damasraya dan tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Damasraya. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan surat suara Pilkada 2020 di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Jambi ditemukan rusak. Ketua Bawaslu yang mengecek logistik Pilkada tersebut meminta surat suara rusak diganti. Ketua Bawaslu bersama Bawaslu Provinsi Jambi dan Kapolda Jambi mengecek logistik untuk Pilkada 2020 di gudang KPU Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Jambi. Dalam pengecekan tersebut, Ketua Bawaslu menemukan ratusan surat suara rusak, yakni 600 surat suara rusak di KPU Sungai Penuh dan 208 surat suara di KPU Kerinci. Surat suara yang rusak segera diganti sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS. Ya, mungkin yang lain masih dalam proses soal formulir-formulir ya. Formulir hasil KWK, hasil KWK dan salinan masih proses. Kemudian secepatnya ini nanti bisa distribusi ke daerah tepat waktu. Surat suara yang rusak KPU akan koordinasikan dengan perusahaan. Prinsipnya nanti kita awasi untuk pemusnahannya. Ya. Terkait pengamanan Pilkada serentak di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Jambi, sejumlah persiapan pengamanan dilakukan di lokasi penyimpanan logistik KPU hingga saat pemilihan suara nanti. Untuk pengamanan Pilkada Gubernur maupun Pilkada Wali Kota Sungai Penuh itu sudah disiapkan, semuanya sudah siap, penjagaan juga sudah siap, dan kita akan berharap semua pelaksanaan pilkada di daerah Sungai Penuh maupun Kerinci ini akan berjalan dengan lancar. Diharapkan masyarakat yang akan gunakan hak pilihnya pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mematuhi protokol kesehatan. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 sebentar lagi. KPU Jember telah menerima seluruh logistik dan optimis pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan lancar saat pandemi. KPU Jember telah menerima seluruh logistik Pilkada, diantaranya surat suara dan kelengkapan logistik untuk di TPS. KPU Jember telah menerima sekitar 1,8 juta lembar surat suara. Petugas akan mengecek surat suara dan logistik lainnya sebelum dikirimkan ke masing-masing TPS di Jember. Pelaksanaan Pilkada kali ini berbeda karena berlangsung saat pandemi COVID-19. Saat pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020, baik pemilih dan pelaksana menerapkan protokol kesehatan. Beberapa hal yang juga disiapkan oleh pemilih maupun juga oleh penyelenggara. Kalau pemilih misalkan mereka diimbau untuk menggunakan masker sebelum datang ke TPS. Nah, ketika dari TPS nanti penyelenggara juga sudah menyiapkan.
Pemirsa, Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia atau APJATI menggelar musyawarah nasional di Bandung, Jawa Barat. Acara diikuti oleh 142 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia anggota APJATI dari seluruh Indonesia. Mengangkat tema pekerja migran Indonesia harus mampu memenuhi pasar kerja global. Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia atau APJATI menggelar musyawarah nasional di salah satu hotel di kawasan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Munas diikuti 142 dari 172 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang merupakan anggota APJATI dari seluruh Indonesia dan dibuka secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Musyawarah nasional yang digelar kali ini sekaligus pemilihan Ketua Umum APJATI periode 2020-2024. 4 kandidat yang bersaing diantaranya Imam Subali, Lutfi Sungkar, Ayub Basalamah, dan Faiz Baisfa. Salah satu calon Ketua Umum APJATI, Imam Subali, mengatakan saat ini iklim usaha di kalangan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dinilai tidak kondusif. Dibutuhkan terobosan baru dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Terobosan utama itu menciptakan iklim usaha yang kondusif, baik PT kami. Karena itu harapan utama dari anggota-anggota kami dari PT kami adalah pingin usahanya itu jalan, prinsipnya seperti itu. Dan itu terobosan-terobosan yang nanti saya hadirkan ketika terpilih menjadi ketua umum. Munas APJATI akan berlangsung selama 3 hari hingga 31 Desember 2020. Diharapkan dengan hadirnya Ketua Umum APJATI yang baru nantinya mampu membantu dan mendorong pemerintah melalui regulasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pesta pernikahan yang digelar warga di Padang, Sumatera Barat dibubarkan petugas gabungan karena melanggar protokol kesehatan. Ya pemirsa, nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Pagi.